Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Khalid dari Politeknik Negeri Batam. Kali ini saya akan mencoba membuat video tutorial program Crash, yaitu membuat kalkulator bilangan kompleks. Seperti biasa, di sini software yang akan saya gunakan yaitu Self Development. Baiklah, langsung saja. Ini adalah program yang sebelumnya telah saya buat. Seperti biasa, ini menggunakan software Self Development dengan memakai Windows Application. Seperti biasa, setelah kita membuka program baru, yang kita tekan yaitu desain. Dan ini ialah desain yang sebelumnya telah saya buat. Di sini desain yang saya buat ini, adapun tool-tool yang saya butuhkan yaitu 6 buah textbooks. Yang pertama ini textbook 1, textbook 2, textbook 3, textbook 4, 5, dan textbook 6. Dan selanjutnya yaitu yang saya butuhkan yaitu label. Label yang pertama saya beri nama nilai pertama, label kedua saya beri nama nilai kedua, label ketiga saya beri nama hasil, dan untuk label 4, 5, dan 6 saya beri nama plus i. Dan kemudian yang saya gunakan yaitu group box. Group box yang saya gunakan ini saya beri nama operasi. Dan kemudian yang saya gunakan yaitu 4 buah radio button. Radio button yang pertama saya beri nama penjumlahan, yang kedua saya beri nama pengurangan, yang ketiga saya beri nama perkalian, dan yang keempat saya beri nama pembagian. Dan yang terakhir yang saya gunakan yaitu button. Button ini saya beri nama hitung. Baiklah, langsung saja masuk ke program. Ini adalah program yang sebelumnya telah saya ketikkan. Baiklah, yang pertama di sini program yang kita masukkan yaitu pada button 1. Untuk memunculkan tulisan ini, kita dapat mengklik button ini, klikkan saja 2 kali, maka dia otomatis langsung muncul di program. Yang pertama yaitu saya menggunakan pengenalan variabel dengan menggunakan double. Variabel yang saya gunakan yaitu a. A ini yaitu nilai yang akan dimasukkan pada textbook pertama, yaitu a itu untuk nilai yang ini, textbook untuk label nilai pertama, dan b untuk nilai pada textbook kedua, C untuk nilai textbook keempat, D untuk nilai textbook kelima, dan selanjutnya A1, dan kemudian B1, C1, AA, dan kemudian BB. Baiklah, langsung saja. Di sini yang saya gunakan yaitu if, dimana jika if radio button 1, radio button 1 yaitu merupakan operasi penjumlahan. Jadi jika ini ditekan, maka operasi yang dilakukan pada kalkulator ini yaitu operasi penjumlahan. Dengan ini adalah programnya. Pertama kita masukkan nilai A, yaitu nilai A yang akan tampil pada textbook kedua, B yang akan tampil pada textbook ketiga, kemudian kita masukkan nilai C yang akan tampil pada textbook keempat, dan nilai D yang akan tampil pada textbook kelima. Kemudian di sini AA sama dengan rumus AA sama dengan A ditambah dengan B. AA ini merupakan hasil part yang akan dimasukkan pada textbook ketiga dengan rumus A tambah B, yaitu nilai pada textbook pertama dijumlahkan, karena tadi radio button 1 operasi penjumlahan, jadi nilai
pada textbook 1 dijumlahkan dengan nilai textbook kedua, dan kemudian BB sama dengan C tambah D. BB ini merupakan nilai yang akan tampil pada textbook ke-6, C ini merupakan nilai pada textbook ke-4, dan D merupakan nilai yang tampil pada textbook ke-5. Dan kemudian yang kedua yaitu if radio button 2 checked. Di sini maksudnya apabila kita tekan radio button yang kedua ini, maka operasi pada kalkulator yaitu operasi pengurangan. Sama seperti pada radio button 1 tadi, namun di sini yang terjadi yaitu operasi pengurangan, dimana pertama kita masukkan nilai A yang akan tampil pada textbook pertama, nilai B yang akan tampil pada textbook kedua, nilai C yang akan tampil pada textbook keempat, nilai D yang kita isikan pada textbook kelima, dan AA dengan rumus A dikurang B, karena radio button ini dia akan mengoperasikan pengurangan, yang kemudian BB sama dengan C dikurang D. Di sini nilai textbook ketiga yaitu nilai AA akan dioperasikan ke dalam bentuk string. Selanjutnya yaitu if radio button 3 checked. Radio button 3 di sini apabila kita tekan, maka operasi yang akan terjadi yaitu operasi perkalian. Ini rumusnya. Rumus untuk bilangan kompleks pada perkalian ini yang saya masukkan dari internet. Rumus ini saya dapatkan dari internet, sama seperti pada ini radio button 3. Sama seperti operasi penjumlahan ataupun pengurangan. Pertama tentunya kita masukkan nilai A, nilai B, nilai C, dan nilai D. Kemudian rumusnya, rumus untuk perkalian yang pertama yaitu A kali B. A kali B ini nilai pada teks yang telah kita masukkan pada textbook 1 dikalikan pada nilai yang ada pada textbook kedua, kemudian dikurangkan dengan nilai pada textbook keempat yaitu nilai C, dan yang dikali dengan textbook kelima yang merupakan nilai D. Ini rumusnya. Dan kemudian BB sama dengan BB ini nilai yang akan dimasukkan pada textbook ke-6 hasilnya, yaitu dengan rumus A dikali D ditambah C kali B, dan kemudian tentunya hasilnya akan dirubah ke dalam bentuk string. Kemudian yaitu if radio button 4 checked. Di sini radio button 4 yaitu mengoperasikan nilai pembagian. Apabila ditekan, maka operasi kalkulator ini yang akan berlangsung yaitu pembagian. Baiklah, ini rumusnya sama seperti sebelumnya. Nilai A merupakan nilai yang kita masukkan pada textbook 1, B nilai yang kita masukkan pada textbook kedua, C nilai yang telah kita masukkan pada textbook keempat, dan D nilai yang telah kita masukkan pada textbook kelima. Rumusnya yaitu untuk A1 yaitu A dikali B dikurang C kali min D. Kemudian B1 A kali min D ditambah C kali B. Dan untuk C1 sama dengan nilai C dikali C ditambah C kali B. Kemudian AA ini merupakan nilai pada textbook ketiga, yaitu dengan rumus A1 dibagi dengan C1. Dan untuk BB yaitu nilai yang akan muncul, hasil yang diperoleh dalam textbook 6 yaitu didapat dari B1 dibagi dengan C1. Sama seperti sebelumnya, nilainya dirubah ke dalam bentuk string. Baiklah, langsung saja saya coba merunningkan programnya. Baiklah, akan saya runningkan. Baiklah, bisa saya perbesar.
bisa saya tekan ke radio button 1 biar satu persatu bisa kita tes. Yang pertama yaitu di sini radio button checked. Ini radio button 1 penjumlahan. Jika pertama kita masukkan nilai, contoh saya masukkan nilai 5 pada textbook 1 yang ini, textbook 1, dan nilai plus I nya yaitu 6. 6 ini merupakan nilai dari textbook 4, berikutnya 2 ini textbook kedua, dijumlahkan dengan saya bikin 7, yaitu nilai pada textbook kelima. Karena di sini penjumlahan, langsung saja setelah kita masukkan angkanya, klik button hitung, maka ini hasil yang akan muncul karena penjumlahan. Jadi 5 ditambah 2 sama dengan 7, 6 ditambah 7 sama dengan 13. Baiklah, selanjutnya yaitu if radio button 2 checked. Di sini bisa langsung kita masukkan di sini pengurangan. Kita ganti radio button ke pengurangan dengan masih nilai yang sama. Kemudian langsung saja klik hitung. Kita masih menggunakan nilai 5, 2, 6, dan 7. Langsung saja operasi pengurangan. 5 dikurang 2 sama dengan 3, 6 dikurang 7 sama dengan min 1. Karena rumusnya ini AA di sini yaitu merupakan ini untuk textbook 3 dan BB yaitu untuk textbook 6. Baiklah, selanjutnya yaitu yang akan saya operasikan yaitu if radio button 3 checked, yaitu perkalian. Langsung mungkin saya akan mengganti angkanya dengan angka yang lebih kecil, biar lebih gampang kita menghitungnya. Baiklah, langsung saja pilih hitung. Hasilnya yaitu min 10 dan 11. Min 10 ini didapat dari nilai dari untuk ini yaitu 2 dikali dengan 1 dikurang dengan 3 dikali dengan 4. 2 kali 1 yaitu 2 dikurang dengan 12 yaitu min 10. Dan untuk nilai plus I nya yaitu didapat dari rumus 2 dikali dengan 4 ditambah dengan dijumlahkan dengan 3 dikali 1. 2 kali 4 8 ditambah dengan 1 kali 3 yaitu 8 tambah 3 11. Baiklah, selanjutnya yaitu if radio button 4 checked. Saya pembagian, saya masih menggunakan angka yang sama. Langsung saja klik button hitung. Nilai 0,56 didapat dari A1 dibagi dengan C1. Nilai A1 yaitu A dikali B 2 dikali 1 dikurang dengan C dikali min D, yaitu 2 kali 1 2, 3 kali 4 12. Jadi 2 dikurang dengan min 12 sama dengan min 14. Min 14 kemudian dikalikan dengan nilai C dikali dengan C dikurang D kali min D, yaitu 9 dikali 9 dikurang dengan min 16 yaitu min 7. Jadi dibagikan hasilnya ini, bisa Anda tes. Baiklah, sekian tutorial yang bisa saya buat. Mungkin jika masih kurang jelas, Anda bisa mengunjungi web saya, yaitu khalidsukamti.blogspot.com.
.com. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bising kali masih jalan tadi.